Masya Allah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Ini masih ada satu orang pemirsa TV One, pemirsa Damai Indonesiaku yang sudah bergabung di layanan video call WhatsApp yang akan bertanya kepada Ustazah kita, yakni Ustazah Aini. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Solihan yang berasal dari Cilengsi. Assalamualaikum Pak Solihan. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah, Bapak ingin bertanya apa Pak? Nanti akan langsung dijawab oleh Ustazah Aini. Silahkan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Pak Ustazah. Apakah seorang suami bisa disebut tidak bersyukur karena sudah punya istri cantik dan solihah tapi dia masih berselingkuh? Masya Allah. Berat ya Pak pertanyaannya ya Pak ya. Baik, tapi akan langsung dijawab oleh Ibu Ustazah ini ya Pak ya. Oleh Ibu Ustazah Aini, silakan pertanyaannya. Kalau seorang suami udah punya istri yang cantik, solihah, tapi kok masih selingkuh, gimana Ustazah, silakan. Kira-kira jawabannya bersyukur apa kurang syukur itu Bu? Ibu-ibu udah pada tahu jawabannya, kompak bener Ibu ya. Ada seorang laki-laki sudah punya istri, tadi katanya cantik, solihah, tiba-tiba selingkuh. Kira-kira ini model gimana Bu? Ini kayaknya model laki-laki yang belum pernah kelilipan obeng kayaknya Bu. Enggak ya Bu ya, bercanda. Jadi jamaah sekalian, nikmat yang paling nikmat di dalam rumah tangga adalah memiliki pasangan yang setia, yang bertanggung jawab, melakukan semua kewajibannya terhadap pasangannya dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita ngelihat Bu, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, kecuali kalau yang udah di paving Bu, udah nggak ada rumputnya. Nah, maka kadang-kadang kalau kita melihat pasangan orang lain, kadang-kadang atau misalnya siapa gitu yang single, kok kayaknya lebih bening, lebih oke, lebih menarik, jadiin selingkuhan kali ya. Kadang-kadang begitu tuh setan ngebisikinnya. Padahal di rumah ada istri yang udah pada nyiapin makan buat suaminya. Ntar suaminya pulang udah siap masakannya. Anak-anak udah dirawat. Kadang-kadang istri itu Bu adalah orang yang terakhir mengurus dirinya sebelum dia mengurus yang lain. Yang penting buat dia suaminya keluar rumah bekerja pakai baju cakep, rapi, necis. Anak ke sekolah bajunya udah pada disetrika, emaknya nganter anak Bu masih pakai daster, pakai celana mau pakai jaket. Gara-gara dasternya lengan pendek, nggak sempat ganti baju. Karena buat dia apa? Yang penting anak saya oke, yang penting suami saya oke. Kadang-kadang seorang istri tidak memprioritaskan dirinya. Kalau lagi traveling, semua disiapin, kebutuhan suaminya disiapin, kebutuhan anaknya disiapin. Begitu si ibu ini mau pakai baju dia lupa kerudungnya, lupa penitinya, lupa segala macam, lupa. Tapi semua urusan anak sama suami enggak ada sedikit pun yang kurang-kurang. Tiba-tiba perempuan seperti ini diselingkuin. Tuh, coba. Ini Masya Allah itu ya. Ini kan tidak bersyukur. Kadang-kadang ada bapak-bapak ngeliat nih perempuan cakep banget. Dia cakep karena belum jadi istrinya Pak. Coba udah jadi istrinya. Kalau belum jadi istrinya bangun tidur langsung pakai skincare Bu, habis mandi ya nggak Bu? Udah pakai skincare, maca, dandan, di-matchingin dari atas sampai bawah, sampai ke tas-tasnya semuanya matching, sampai ke kukunya juga matching. Begitu jadi istri, boro-boro mikirin begitu. Bangun tidur yang dipikirin istri apa Bu? Ke dapur, nanak nasi, nyiapin sarapan. Udah diteriakin sama anaknya, mah gesper saya mana? Kata suaminya, mata saya mana? Semua ditanya-tanya, boro-boro cakep lagi. Dulu mah sebelum nikah cakep, udah nikah hilang cakepnya. Dulu sebelum nikah lemah lembut Bu, jadi istri berubah jadi singa Bu. Karena kebawa emosi, semua muanya dipikirin, segala anak, segala apa dipikirin istri semua.
Yang bapak-bapak anak juga Bu, kalau nggak ada bapaknya kagak nyari. Coba kalau emaknya yang nggak ada, segala gunting kuku ditanya sama emaknya. Bapaknya gede banget depan TV, kagak ditanyain apa-apaan. Satu-satunya pertanyaan yang ditanya oleh anak ke bapaknya apa Bu? Pak, mama mana? Mama lagi, mama lagi. Itulah kenapa seorang perempuan itu butuh support. Cukup tidak diselingkuhi, itu sudah cukup membahagiakan buat mereka. Maka di antara rasa syukur terbesar yang harus disyukuri oleh seorang suami adalah seorang istri yang taat, seorang istri yang setia, yang melayani, yang insya Allah nanti akan menjadi pasangannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, di jannah insya Allah. Ya, itu dia menjawab pertanyaan Pak Solihan. Semoga Pak Solihan bisa bilang kalau mungkin ada teman atau saudaranya ya kalau misal selingkuh tidak boleh gitu. Baik, terima kasih Ustazah Aini dan Pak Solihan juga. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan jemaah yang ingin bertanya lagi. Ini ada penanya kita, silahkan Pak perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Gunadi. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana rasa bersyukur kita itu dapat mengatasi atau mengobati kondisi kita manakala sedang menghadapi cobaan atau ujian? Kira-kira begitu Tat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ayahanda akan pertanyaannya. Jadi sekali waktu kita emosi karena ketinggalan pesawat, kondisi macet, ya sampai di bandara pesawat udah take off, marah-marah, menyalahkan, ya Allah tadi kalau nggak macet bla 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 bla. Akhirnya sekarang bisnis saya nggak, karena saya nggak berangkat. Begitu pulang sampai rumah, nonton televisi di TV One, TV yang selalu nomor 1, ya ternyata beritanya pesawat yang tadinya mesti naik semuanya meninggal dunia karena nabrak gunung. Pak, Bu, awalnya tadi nyala-nyalin Allah apa enggak? Tapi begitu ngucap yang tadi, ternyata ngelihat semuanya meninggal dunia, alhamdulillah. Untung tadi kebelet pipis. Kalau sekiranya saya nggak ke toilet, lantas masuk pesawat, kira-kira masih bisa nonton apa enggak? Nah, oleh karenanya Ayahanda, nih yang mesti tadi saya mau Bapak tebelin 3 ciri yang Nabi menunjuk-nunjuk para sahabat, bahkan menepok-nepok yang namanya pundaknya. 3 macam yang jangan sampai kita lupakan. 1, naskulu ala rakhoi, mensyukuri akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wanasbiru alal balai, kita selalu bisa bersabar di saat musibah menimpa kepada kita. Karena yakin musibah yang kita alami itu belum apa-apa, ada yang lebih dahsyat lagi dari kita. Dan yang ketiga, wanardo bil qodoi, kita selalu ridho dengan ketetapan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Nah di saat ini 3 macam kita pakai, Nabi kan menyebutkan begini antum, berarti antum keimanannya iman yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Itu semoga menjawab pertanyaan penanya kita, dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda berikut ini kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah yang sudah komen masuk di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.